Benarkah relawan Projo mulai meninggalkan Joko Widodo? Pasca Kongres Projo pekan lalu, Projo menyatakan akan mendukung Presiden Prabowo Subianto. Tidak ada yang salah dengan itu, apalagi Budi Aris Setiadi yang kembali terpilih sebagai Ketua Umum Projo juga sempat mengungkapkan isyarat bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto. Kami cuplik dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Budi Ari bahkan bilang diajak Prabowo untuk gabung Gerindra. Tanggal 20 Juli 2025 di Solo, Pak Presiden menanyakan ke saya, Budi Ari, kamu PSI atau Gerindra? Oke. Semua teman-teman PSI tahu, publik tahu. Terus? Saya bilang ini tukang framing udah siap sedia nih. Oh. Begitu saya bilang PSI, kamu nggak loyal sama Pak Prabowo. Begitu saya bilang Gerindra, kamu nggak loyal sama Jokowi. Ini terjadi hari ini. Tapi buat saya, karena konsisten, kita harus kawal pemerintahan ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Jadi Gerindra untuk berhasil. Loh, menurut saya pernyataan Pak Presiden Prabowo di forum terbuka di Kongres PSI 20 Juli 2025 itu menurut saya bukan pilihan, itu perintah. Mana ada Presiden milih, itu perintah. Perintah. Jadi harus dibaca itu teman-teman partai yang berkomentar begitu. Saya ini diminta oleh Pak Prabowo untuk paling masuk tidak Gerindra secara terbuka di Kongres. Oke, baik. Logo Projo pun yang bergambar siluet wajah Jokowi akan diganti. Budi Ari juga bilang ternyata Projo itu bukan singkatan dari Pro Jokowi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menanggapi rencana Budi Ari dan relawan Projo bergabung ke Partai Gerindra. Wapres bilang relawan memang seharusnya menginduk ke Presiden. Kata putra Jokowi ini, bergabungnya relawan Projo ke partai yang dipimpin Prabowo akan dapat memastikan seluruh program pemerintah berjalan efektif. Ya, saya kira itu hak sebagai warga negara yang ingin bergabung ke partai manapun. Saya kira itu sudah keputusan yang baik, keputusan yang tepat. Seluruh kekuatan relawan memang harus menginduk Bapak Presiden, memastikan visi misi program-program berjalan dengan baik. Jadi saya berikan apresiasi itu. Organisasi Projo merupakan salah satu kelompok relawan yang berperan mengantar Joko Widodo ke kursi kepresidenan selama 2 periode, mulai 2014. Di Pilpres 2024, Projo memberikan dukungan pada Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Projo selama ini identik sekali dengan Joko Widodo, apalagi logo Projo bergambar siluet Jokowi. Tapi kini segala keidentikan itu ditinggalkan. Mengapa dan apa alasan relawan diajak merapat ke Gerindra? Kita akan ulas bersama dengan dua narasumber saya yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada Wakil Ketua Umum Projo, Bung Freddy Damanik, dan juga ada pengamat politik dari Trias Politik Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak, apa kabar? Pagi, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Freddy dulu. Bung Freddy, tadi kan Pak Budi Ari mengatakan saya diminta untuk bergabung di Partai Gerindra begitu. Nah, kalau Bung Freddy sendiri diminta juga atau tidak? Atau tetap netral saja di Projo, Bung Freddy? Ya, terima kasih. Jadi memang secara ormas kami memang banyak teman-teman di bawah, banyak pendapat, banyak permintaan, banyak yang mendorong jadi partai, gabung ke misalnya ke PSI sejak Pak Jokowi mengatakan begitu. Ada juga kita gabung ke Gerindra, dan ada juga yang per hari ini di Partai Golkar. Banyaklah, memang sekjen kami aja Handoko itu DPP Golkar, beliau itu banyak juga yang di Gerindra. Tapi secara ormas, secara organisasi, Projo tetap menyatakan bahwa tetap sebagai ormas politik yang bergerak di kerakyatan sebagai bagian dari civil society, tapi tidak masuk dalam sistem politik formal. Nah, itu yang pertama. Jadi tetap kami sebagai kader, sebagai pribadi-pribadi, kami ya bebas berpartai, termasuk saya saat ini juga belum. Nah, tapi kalau
seorang ketua umum Budi Ari misalnya, seorang ketua umum Budi Ari tentu punya pengaruh, tentu dia bisa mengarahkan gerbongnya. Kalau dalam hal ini Gerindra, ya tentu sangat bisa mengarahkan kader-kader Projo ke Gerindra tentunya. Nah ini pada saat di Kongres saja memang harus diakui sudah banyak. Kami ikut ketum saja. Nah, mohon arahan selanjutnya Tum. Yang seperti itulah. Jadi memang kami percaya memang akan sangat berpengaruh ya, akan sangat berpengaruh, memberi kekuatan baru untuk Partai Gerindra dengan bergabungnya Budi Ari. Demikian kami melihatnya, Mbak. Oke, berarti paling tidak Anda juga ikut juga dong bersama dengan ketua umum Anda begitu ya, Budi Ari ke Gerindra bersama dengan gerbong lain ya? Sampai saat ini kita belum masuk pembicaraan ke tahap itu. Kita masih bicara ketua umum dulu. Ketua Budi Ari dulu, nanti turunannya bagaimana, nanti kita lihat karena memang jujur sampai saat ini kami belum setelah Kongres kami belum melakukan konsolidasi lagi karena memang Budi Ari bukan menyusun kepengurusan. Nanti setelah ada pasti kami akan rapat untuk melihat langkah-langkah ke depan selanjutnya. Oke, berarti benar ya akan ada gelombang besar relawan Projo begitu ya yang akan ke Gerindra begitu ya? Kami meyakini itu karena apapun ceritanya Budi Ari ini adalah ini periode ketiga dia menjadi ketum Projo dan itu dilakukan secara aklamasi. Aklamasi itu bukan bohong-bohongan, bukan yang disetting, bukan. Itu melalui pendapat umum yang sebelumnya setiap DPD itu menyampaikan aspirasinya. Mereka hampir seluruh di Indonesia itu ya kemarin yang hadir lebih kurang 30 DPD mereka lanjutkan. Kami dukung Budi Ari. Nah, itu semua tidak ada by design itu karena mereka melihat sosok Budi Ari sebagai tokoh yang selama ini membangun membesarkan Projo tentunya, berjuang untuk Projo, makanya mereka masih percayakan itu. Dan memang harusnya beliau bisa membawa gerbong Projo. Oke, tapi yang pertanyaan saya selanjutnya begini, Projo itu besar karena Budi Arinya atau Jokowinya? Projo itu berdiri dan besar memang karena semangatnya Pak Jokowi, memang karena figurnya Pak Jokowi, ya. Tapi di dalam Projo sendiri, di dalam ormas Projo itu sendiri ya ada ya apa istilah bagi kami ya Projo itu Budi Ari itu Projo ya, ada harus diakui memang seperti itu ya, sebagai semangat, nilai-nilai, sebagai figur yang kami perjuangkan Projo ini iya sampai sekarang rohnya Pak Jokowi masih ada di kami, masih ada di Projo. Di Projo itu sendiri Budi Ari adalah Projo, Projo adalah Budi Ari. Sampai saat ini kami tidak perlu menafikan itu, memang itu realitasnya. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, bagaimana Anda melihat ini ya dari kancah perpolitikan begitu ya, Projo yang kita tahu dulu pasukan loyalnya dari Joko Widodo, kemudian sekarang sepertinya romantismenya sudah mereda begitu ya, sudah meredup dan balik badan ke Partai Gerindra. Bahkan Bung Freddy Damanik mengatakan, saya meyakini begitu ya, Bung Freddy meyakini akan ada gelombang besar yang akan ke Partai Gerindra. Fenomena apa ini yang terjadi? Ya, secara institusional memang Projo harus tetap relevan dan aktual pasca Pak Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Otomatis butuh BK politik baru untuk memastikan Projo tetap strategis dan bisa melakukan arahan-arahan yang lebih konkret untuk ya memastikan keberlanjutan itu benar-benar terasa dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Nah, sayangnya memang pada beberapa waktu yang lalu Pak Budi Ari kan di reshuffle Mbak Adis. Ya, sehingga memang mau nggak mau ya Projo, Pak Budi Ari harus mencari semacam sokongan politik yang bisa memastikan mereka tetap bisa berkiprah semacam itu, dan salah satu yang paling objektif adalah dengan mendekat dan merapat ke Partai Gerindra bersama Presiden Prabowo. Karena di sini kekuasaan itu sedang beredar, berputar dengan sangat masif ya, dan ini bisa membuat mereka lebih aktual,
lebih strategis, dan pada ujungnya nanti Projo bisa juga bermetamorfosis ya, tidak lagi membahas soal sejarahnya Pak Jokowinya, tapi bagaimana masa depan mereka bersama Presiden Prabowo, Partai Gerindra, dan pada ujungnya nanti pada momen ya mendekati atau jelang 2029, Projo bisa memaksimalkan organ-organ masanya untuk membantu kemenangan kedua kalinya seandainya Pak Prabowo maju untuk menjadi presiden kembali. Mungkin sebagai pengantar begitu, Mbak Aris. Tetapi kemudian ini juga berarti menurut Anda ini juga sudah tepat begitu apa yang dilakukan oleh Projo untuk butuh sokongan secara politik kepada kekuasaan, termasuk juga Gibran juga mengamini begitu ya, sudah merestui juga, nggak apa-apa juga gitu. Ini akan diuji ya, kepemimpinan Pak Budi Ari, bagaimana kemudian masa di Projo merespon perubahan dari Jokowisme ke Prabowisme, dan ini tidak mudah ya. Apalagi nanti ketika masuk Gerindra, ada banyak faksi di dalam Partai Gerindra itu sendiri, bagaimana Projo bisa berperan strategis, tidak hanya sebatas pelengkap di sana, karena ini kan partai besar. Semua figur pasti akan berusaha mencari perhatian dari presiden, para pendukung presiden, untuk memastikan mereka punya saham politik yang bisa dikonversi setelah misalkan kemenangan presiden 2029-2034 seperti itu. Jadi kalau saya melihat ya suka atau tidak itu realitas yang dihadapi, tapi publik hari ini membaca ini sebagai bentuk pragmatisme politik Projo, Pak Budi Ari, ya karena memang mereka ingin mengubah logonya, bukan lagi mengidentikan Projo itu dengan Projo Jokowi, tapi ini berasal dari bahasa Sanskerta, bahasa Kawi yang artinya rakyat atau negeri, semacam itu. Dan menurut saya sah-sah saja, tapi publik kita itu butuh waktu menegosiasikan ulang makna Projo yang ternyata ini masih berproses, tak berhenti hanya di Jokowi, tapi kemudian berlanjut ke Prabowo, dan bisa jadi kalau Pak Prabowo nggak jadi presiden, Projo akan bermetamorfosis lagi, sehingga orang lebih objektif melihat bahwa ya ini bagian dari Projo merespon situasi yang ada pasca Pak Budi Ari di reshuffle, tapi di saat yang sama orang tidak bisa juga menghindari untuk mengatakan ini bagian dari pragmatisme politik itu. Nanti ketika ada perubahan lagi presidennya, Projo akan berubah sikap lagi, akan mengganti logo lagi, akan mengganti identitas bahkan nama lagi semacam itu. Jadi hal-hal semacam ini kan perlu dikomunikasikan ke publik karena Projo bukan entitas yang berdiri di ruang hampa. Dia harus memahami bagaimana aspirasi publik yang ingin melihat ada di dalam politik itu semacam nilai-nilai luhur yang fundamental, ada loyalitas di sana, ada semacam value yang diusung bukan sebatas kultus individu seperti itu. Oke. Bung Freddy, bagaimana Anda menanggapi ini? Berarti Projo kalau misalkan kemarin Pak Jokowi sudah selesai bertransformasi, rebranding, mendukung pemerintahannya sekarang Pak Prabowo, nanti 2029 kemungkinannya seperti apa, nanti akan ada rebranding lagi atau transformasi lagi. Nah ini gimana? Apakah ini keloyalan bentuk kepada seorang tokoh atau keloyalan kepada terhadap penguasa? Justru itulah makanya kami melakukan transformasi, ya. Justru kami agar publik, agar masyarakat melihat, agar kader-kader Projo ke depan melihat bahwa Projo itu tidak hanya figurnya Pak Jokowi, tapi tadi disampaikan begitu juga bahwa Projo itu adalah value, adalah nilai-nilai. Jadi nilai-nilai Pak Jokowi itu tetap akan kami bawa sepanjang Projo ini ada gitu loh. Nilai-nilai kerja nyata, nilai-nilai kerja keras, nilai-nilai yang dekat dengan rakyat. Nah nilai-nilai itulah yang akan kami buat, ya kami terjemahkan di dalam logo baru kami, sehingga tidak terjadi seperti kata Mas Agung tadi, setiap ganti pemimpin republik ini Projo akan merubah logonya. Justru itu yang mau kami hindari. Jadi ya Kongres kemarin itu adalah momentum saja, hanya momentum. Memang itu event 5 tahunan yang memang sudah harus kami jalani menurut anggaran dasar. Jadi ke depan ya, seperti kata Mas Agung, tapi justru itu yang kami hindari. Kami tidak mau masyarakat melihat kami hanya sebagai figur Pak Jokowi saja, tapi nilai yang hidup, nilai yang ditanamkan, nilai yang diajarkan oleh Pak Jokowi kepada Republik ini, kepada bangsa ini, kepada kami Projo, itulah yang akan kami bawa sampai kapanpun. Kami juga tidak menyangka, jujur kami juga tidak menyangka bahwa
Projo ini akan bisa sampai hingga saat ini, ya luar biasa loh. Tidak mungkin kami melihat dengan ya terima kasih lah. Menurut kami penerimaan rakyat Indonesia terhadap Projo itu exposure-nya menurut kami luar biasa, penerimaan media menurut kami luar biasa. Kalau ini kami putus sampai 10 tahun atau 12 tahun ini, menurut kami itu sangat disayangkan karena kami melihat kami masih bisa berbuat banyak untuk bangsa ini. Oleh karena itulah kami harus bertransformasi agar tidak dilihat ya semata-mata sebatas figurnya Pak Jokowi. Hari ini yang memimpin Republik ini adalah Presiden Prabowo sebagai keberlanjutan Pak Jokowi. Tentu kami harus berjuang di medan itu sekarang. Di medan perjuangan bersama Pak Prabowo, Presiden Prabowo yang merupakan keberlanjutan dari visi Pak Jokowi juga. Itulah mengapa Projo ini harus bertransformasi. Bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti kami meninggalkan Pak Jokowi, tetapi Projo itu akan tetap hidup dengan rohnya Pak Jokowi. Demikian, Mbak. Oke, jadi tidak akan meninggalkan tapi tetap hidup di dalam rohnya Joko Widodo, tetap akan hidup di Projo begitu ya. Berarti saya ingin tahu dulu, saya bertanya santai lah ya. Berarti simbolnya sekarang logonya Projo sudah tidak lagi memakai siluet-siluet tokoh tertentu dong. Soalnya kalau misalkan itu nanti rebranding terus. Betul, itulah sudah pasti logo Projo tidak akan memakai siluet orang tokoh lagi, ya, tetapi akan lebih melambangkan nilai-nilai tadi sebagaimana simbol-simbol organisasi, ya, simbol-simbol partai politik, ya, nilai-nilai itu akan kami terjemahkan di dalam logo itu agar kami tidak perlu merubah-rubahnya lagi di masa yang akan datang. Iya, sampai juga nanti kalau rebranding terus ya logonya ya ganti-ganti terus kalau tokonya beda-beda ya. Mas Agung, itu tadi kita sudah membahas soal logo begitu ya. Saya sih usulnya yang netral saja gambarnya begitu ya. Nah, Mas Agung. Ya. Oke, Mas Agung, tadi kan sudah dikatakan, sudah diaminkan oleh Bung Freddy akan ada gelombang gerbong dalam tanda kutip yang akan masuk ke Partai Gerindra. Tapi kemudian Anda membacanya bagaimana antusias dari orang-orang Gerindra sendiri begitu ya untuk menyambut Budi Ari dan kawan-kawan dengan membawa gerbong. Kan tidak ikut berdarah-darah nih pada saat Pilpres kemarin. Iya, Projo ini punya pengalaman atau success story memenangkan Pak Jokowi 2 periode dan Pak Prabowo 1 periode. Jadi ketika 2024 kemarin Projo juga ikut terlibat, Mbak Adis. Harus kita akui memang kerja-kerja Projo selama ini sudah teruji ya, terbukti. Dan manifestasi itu akan diuji apakah Projo akan tetap leluasa bermanuver ketika masuk ke dalam partai politik. Oke. Nah, ini pertanyaan mendasar dan misterinya karena kan selama ini sejarahnya beda. Pak Jokowi itu bukan ketua umum partai manapun, tapi Pak Prabowo itu ketum partai 3 besar di Republik ini. Nah, otomatis ini tantangan yang tidak mudah. Bagaimana Projo tetap bisa bermanuver dengan maksimal, berselancar di antara banyak karang itu, ketika misalkan Gerindra dengan banyak faksi di dalamnya, kemudian juga kita tahu penerimaan di dalam Gerindra nanti seperti apa, kemudian di publik bagaimana, plus ada semacam ADART atau SOP military way, Mbak Adis, yang itu tidak mudah karena Pak Jokowi itu civil ways misalkan, dan kita tahu Jokowisme itu PSI, ya, bukan Prabowisme yang Gerindra itu. Jadi ini hal-hal yang harus dituntaskan sebagai sebuah pekerjaan rumah besar oleh Pak Budi Ari, oleh Bang Freddy dan teman-teman lain di dalam Projo untuk membuktikan Projo tetap strategis, tetap aktual, tetap relevan dimanapun berada. Apakah itu di Gerindra, di luar Gerindra, atau di partai yang lain semacam itu, agar apa? Projo nggak kehilangan identitas kerelawanannya. Walaupun dalam konteks politik itu semakin bias dan kabur karena di dalam Projo sendiri banyak kader-kader partai kan seperti itu. Jadi saya menanti kerja-kerja yang penuh misterius itu yang saya tanyakan pagi ini, apakah Pak Budi Ari, Bang Freddy bisa menjawabnya? Karena kalau misalkan ini gagal ditransformasikan, maka publik elit yang mencoba membuat organisasi relawan ya akan berpikir lagi untuk kemudian
ya mengidentikan dengan figur atau mencoba mentransformasikan secara institusional tanpa figur seperti itu, karena memang tidak mudah, dan hari-hari belakangan ini memang saya lebih banyak melihat bumerang politiknya ketimbang insentif politiknya bagi Projo seperti itu. Oke, kebanyakan bumerang politiknya dibandingkan dengan insentif politiknya. Terakhir, Bung Freddy. Bung Freddy. Ya, tentu masalah penerimaan Partai Gerindra kepada seorang Budiari atau kader-kader Projo nantinya tentu kami kembalikan kepada Partai Gerindra. Ya, tetapi kami berterima kasih sejauh ini Bang Dasko, Pak Muzani, dan teman-teman yang lain memberikan respon yang sangat positif terhadap bergabungnya seorang ketua umum kami. Ya, dan kami tadi terima kasih Mas Agung. Ya, kami juga sudah membuktikan, sudah menunjukkan bahwa selama ini Projo juga sudah membuat gerakan-gerakan politik yang menurut kami juga itu terbukti pada saat Pak Jokowi 2 periode, dan sekali lagi Pak Prabowo menjadi presiden juga, ya kami ikut menginisiasi dari awal. Kami membangun atau membuat gerakan di masyarakat 30 kota itu musyawarah rakyat, ya itu yang kami sebagai jalan untuk memenangkan Pak Prabowo di masyarakat, ya. Kami juga saya pribadi ikut berkampanye langsung. Saya ikut di Jawa Tengah, Jawa Barat, saya ikut di mana-mana, saya ikut di DKI, di mana-mana saya ikut untuk memperjuangkan Pak Prabowo, meyakinkan masyarakat, meyakinkan pemilih Pak Jokowi agar memilih Pak Prabowo. Jadi kami ikut sejak awal menginisiasi dan memperjuangkan Prabowo Gibran untuk memimpin Republik ini. Selanjutnya ke depan juga kami akan membuktikan bahwa Projo ini memang relevan ada di Republik ini, realitas politik. Ya kami sangat berterima kasih ya buat exposure media yang begitu luar biasa kepada kami Projo ini. Itu menurut kami salah satu hal yang bisa membuktikan bahwa kami memang ya relevan di dalam perpolitikan Indonesia. Masalah relawan ini akan menjadi seperti apa ke depannya, nanti kita bahas dalam diskusi berikutnya. Kami juga mempunyai penilaian tentang itu tentunya. Kami juga berharap sistem politik di Republik ini tentu semakin menguat dengan partai-partai politik sebagai sistem politik formal di Republik ini. Demikian, Mbak. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana manuver politik dari Projo begitu ya untuk bisa masuk ke Partai Gerindra salah satunya begitu ya, termasuk juga logo. Kita juga akan menantikan logo baru dari Projo. Terima kasih Bung Freddy Damanik dan juga Mas Agung Baskoro telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam.